DNA berbentuk helix ganda atau double helix yang tersusun dari dua untai nukleotida yang saling berpasangan. Mengapa DNA perlu bereplikasi sebelum pembelahan sel? Jadi sebelum pembelahan sel itu DNA harus direplikasi agar jumlah materi genetiknya tetap sama. Replikasi menghasilkan dua salinan DNA yang identik sehingga setiap sel anak memperoleh informasi genetik yang lengkap. Lalu, mengapa DNA perlu bereplikasi agar informasi genetik diwariskan ke sel anak? Replikasi DNA memungkinkan informasi genetik dari sel induk diwariskan secara utuh kepada sel anak. Dengan demikian, karakteristik dan fungsi sel dapat dipertahankan dari generasi sel ke generasi berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu karakteristik umum replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan materi genetik yang terjadi sebelum sel mengalami pembelahan. Salah satu karakteristik penting dalam replikasi DNA adalah bersifat semi-konservatif. Artinya, setiap molekul DNA hasil replikasi tersusun atas satu untai DNA lama atau induk dan satu untai DNA baru yang dibentuk selama proses replikasi. Mekanisme ini memungkinkan informasi genetik diwariskan secara akurat dari sel induk ke sel anak. Pada sel eukariotik, replikasi DNA berlangsung pada fase S atau fase sintesis dalam siklus S. Pada fase ini, siklus seluruh DNA dalam inti sel digagalkan sebagai persiapan sebelum sel memasuki tahap pembelahan. Dengan demikian, setiap sel anak akan menerima materi genetik yang sama dengan sel induknya. Pada proses replikasi DNA, kecepatan penyalinan informasi genetik sangat bergantung pada aturan pasangan basa nitrogen. DNA memiliki prinsip basa yang sangat bersifat spesifik, di mana adenin hanya dapat berpasangan dengan timin melalui dua ikatan hidrogen, sedangkan guanin hanya dapat berpasangan dengan cytosine melalui tiga ikatan hidrogen. Aturan ini dikenal dengan hukum Chargaff yang menjaga struktur helix ganda DNA tetap stabil sekaligus memastikan informasi genetik dapat disalin secara akurat selama proses replikasi. Oleh karena itu penting untuk mengingat bahwa pasangan A berpasangan dengan T melalui dua ikatan hidrogen, sedangkan G berpasangan dengan C melalui tiga ikatan hidrogen. Setelah pasangan basa terbentuk sesuai aturan Chargaff tersebut, sintesis untai DNA baru tidak berlangsung secara random atau sembarangan karena memiliki arah yang sangat spesifik, yaitu selalu dimulai dengan arah 5' menuju 3'. Hal ini disebabkan oleh enzim DNA polimerase hanya mampu menambahkan nukleotida baru pada ujung 3' dari untaian DNA yang sedang bertumbuh, tepatnya pada gugus hidroksil atau OH bebas yang terdapat pada ujung DNA tersebut. Akibatnya untaian cetakan harus dibaca dalam arah yang berlawanan, yaitu dari 3' menuju 5', sehingga untaian DNA baru dapat terbentuk dari 5' ke 3'. Replikasi DNA dimulai pada daerah yang disebut origin of replication atau ORI, yaitu titik awal tempat DNA mulai digandakan. Pada tahap ini, protein inisiator mengenali dan berikatan dengan ORI untuk memulai proses replikasi. Selanjutnya, enzim helikase akan membuka pilihan DNA dengan memutus ikatan hidrogen antar pasangan basa, sehingga terbentuk dua untai DNA yang terpisah. Pembukaan DNA ini menghasilkan struktur berbentuk huruf Y yang disebut dengan replication fork. Sedangkan daerah DNA yang terbuka disebut replication bubble. Setelah untai DNA terbuka, protein SSB atau single strand binding protein menempel pada masing-masing untai untuk menjaga DNA tetap terbuka dan mencegah kedua untai bergabung. Sementara itu, enzim topoisomerase berfungsi mengurangi tegangan puntiran atau supercoiling yang muncul akibat aktivitas helikase saat membuka DNA, sehingga proses replikasi dapat berlangsung dengan lancar. Pada tahap elongasi, pembukaan helix ganda menghasilkan dua untai cetakan yang kemudian direplikasi oleh fork replikasi yang bergerak berlawan arah dari titik origin. Replikasi diawali oleh enzim primase yang mensintesis RNA primer sebagai titik awal bagi DNA polimerase untuk menambahkan nukleotida baru. DNA polimerase hanya mampu mensintesis DNA pada arah 5 aksen sampai 3 aksen, sehingga arah sintesis ditentukan oleh orientasi untai cetakan.
pada untai cetakan yang berorientasi dari 3 aksen sampai 5 aksen, terhadap arah pergerakan fork, sintesis dapat berlangsung secara kontinu yang membentuk leading strand. Sebaliknya, pada untai cetakan yang berorientasi dari 5 aksen sampai 3 aksen, sintesis harus dilakukan secara terputus-putus dalam segmen-segmen pendek yang disebut fragmen Okazaki, sehingga membentuk lagging strand. Perbedaan antara leading strand dan lagging strand terjadi karena keterbatasan DNA polimerase yang hanya dapat menambahkan nukleotida pada ujung 3 aksen untai yang sedang tumbuh, sementara kedua untai DNA bersifat antiparalel. Setelah fragmen Okazaki terbentuk, fragmen-fragmen tersebut disambungkan menjadi satu untai kontinu oleh enzim ligase. Pada eukariot, proses sintesis diawali oleh DNA polimerase alpha, kemudian dilanjutkan oleh DNA polimerase epsilon pada leading strand dan DNA polimerase beta pada lagging strand. Sedangkan pada bakteri elongasi terutama dilakukan oleh DNA polimerase 3 holoenzim. Tahap berikutnya setelah inisiasi dan elongasi adalah terminasi. Terminasi merupakan tahap akhir replikasi DNA yang terjadi ketika proses sintesis DNA telah selesai dan seluruh informasi genetik berhasil diduplikasi. Tahap ini berlangsung saat garpu replikasi atau replication fork yang bergerak sepanjang molekul DNA mencapai ujung daerah yang direplikasi atau bertemu dengan garpu replikasi lain. Tahap ini berlangsung saat garpu replikasi atau replication fork yang bergerak sepanjang molekul DNA mencapai ujung daerah yang direplikasi atau bertemu dengan garpu replikasi lain yang berasal dari titik origin berbeda. Pertemuan garpu replikasi menandai berakhirnya penambahan nukleotida oleh DNA polimerase dan selesainya pembentukan untai DNA baru. Setelah sintesis DNA selesai, RNA primer yang sebelumnya digunakan sebagai titik awal sintesis akan dihilangkan dan digantikan oleh DNA. Celah yang masih tersisa di antara fragmen DNA kemudian disambungkan oleh enzim DNA ligase sehingga terbentuk untai DNA yang kontinu dan utuh. Selain itu, berbagai protein yang berperan dalam replikasi dilepaskan dari DNA, menandai berakhirnya aktivitas kompleks replikasi atau replisome. Selama proses terminasi, molekul DNA hasil replikasi dapat mengalami tegangan topologi akibat pemuntiran dan ketertarikan antar untai DNA yang terbentuk selama sintesis. Tegangan tersebut diatasi oleh enzim topoisomerase yang berfungsi memotong dan menyambung kembali DNA sehingga dua molekul DNA anak dapat terpisah dengan sempurna. Mekanisme ini penting untuk menjaga stabilitas genom dan memastikan bahwa setiap sel anak menerima salinan materi genetik yang lengkap dan identik dengan DNA induknya. Dengan demikian, terminasi tidak hanya menghentikan proses replikasi, tetapi juga memastikan bahwa hasil replikasi yang telah tersusun secara utuh, stabil, dan siap digunakan pada tahap pembelahan sel berikutnya. Dalam replikasi DNA terdapat beberapa enzim yang berperan. Yang pertama itu ada enzim helikase yang membuka heliks ganda DNA dengan memutuskan ikatan hidrogen antar basa nitrogen. Yang kedua itu ada topoisomerase atau dirase yang mengurai tegangan dengan supercoiling DNA yang terjadi saat heliks dibuka. Yang ketiga itu ada SSB protein atau single strand binding protein yang menstabilkan untai tunggal DNA setelah heliks ganda terbuka oleh enzim helikase dengan mencegah untai tunggal DNA menyatu kembali. Selanjutnya yang keempat yaitu enzim primase yang mensintesis primer RNA sebagai titik awal sintesis DNA. Yang kelima itu ada DNA polimerase yang menambahkan nukleotida baru dan membentuk untai DNA komplementer. Yang selanjutnya itu ada DNA ligase yang menyambungkan fragmen Okazaki sebagai untai DNA yang kontinu. Dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu adalah telomerase yaitu mencegah pendekatan kromosom dengan cara menambahkan sekuens DNA berulang secara terus-menerus ke ujung untai DNA atau telomer. Mekanisme replikasi DNA pada prokariot dan eukariot
eukariot secara umum berlangsung melalui 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan salinan DNA yang identik, terdapat perbedaan pada struktur kromosom, jumlah titik awal replikasi, serta protein dan enzim yang terlibat dalam proses tersebut. Pada prokariot, kromosom berbentuk sirkular dan hanya memiliki satu titik awal replikasi, origin of replication, yaitu ORIC. Replikasi dimulai ketika protein DNA mengenali ORIC dan membuka heliks DNA. Selanjutnya, helikase DNA B memisahkan kedua untaian DNA, kemudian perimase membentuk primer RNA. DNA polimerase 3 mensintesis untai DNA baru, sedangkan primer RNA dihilangkan oleh DNA polimerase 1, dan fragmen Okazaki kemudian disambungkan oleh fragmen Okazaki kemudian disambungkan oleh DNA ligase hingga terbentuk DNA yang lengkap. Karena genom prokariot relatif kecil dan sederhana, proses replikasi berlangsung lebih cepat dibandingkan eukariot. Pada eukariot, kromosom berbentuk linear dan memiliki banyak titik awal replikasi untuk mempercepat penyalinan genom yang berukuran besar. Replikasi diawali oleh peningkatan origin recognition complex pada origin replikasi yang kemudian merekrut protein CDC6, CDC1, dan helikase MCM 2-7 untuk membuka DNA. DNA polimerase alpha membentuk primer awal, DNA polimerase epsilon mensintesis leading standard, dan DNA polimerase beta mensintesis lagging standard. Primer RNA kemudian dihilangkan oleh RNase H dan FN1, sedangkan fragmen Okazaki disambungkan oleh DNA ligase 1. Selain itu, eukariot memiliki telomer pada ujung kromosom yang dipertahankan oleh enzim telomerase agar stabil selama proses replikasi. Pada proses replikasi DNA polimerase dapat melakukan kesalahan berupa pemasangan nukleotida yang tidak sesuai. Jika kesalahan ini tidak diperbaiki, maka kesalahan ini dapat menjadi mutasi permanen yang akan diwariskan kepada sel anak. Untuk menjaga akurasi replikasi, DNA polimerase memiliki mekanisme proofreading melalui aktivitas eksonuklease dari 3 aksen menuju 5 aksen. Mekanisme ini memungkinkan DNA polimerase mendeteksi dan menghapus nukleotida yang salah, kemudian menggantinya dengan nukleotida yang benar. Kesalahan yang lolos dari proofreading ini akan diperbaiki oleh sistem mismatch repair atau MMR. Sistem ini mengenali pasangan basa yang tidak sesuai, menghilangkan bagian DNA yang salah, lalu mensintesis kembali DNA dengan urutan yang benar. Apabila proofreading dan mismatch repair gagal memperbaiki kesalahan replikasi, maka kesalahan tersebut akan menetap sebagai mutasi permanen. Akumulasi mutasi dapat mengganggu stabilitas genom dan meningkatkan risiko berbagai penyakit termasuk kanker. Oke, kita masuk ke kesimpulan teman-teman. Nah, jadi DNA sendiri merupakan molekul yang membawa informasi genetik pada dalam tubuh kita. Nah, sebelum sel berpisah, kalian tahu nggak kalau ternyata DNA itu perlu diaplikasi terlebih dahulu? Apa tujuannya? Tujuannya sendiri adalah untuk menjamin keakuratan dan keidentikan antara sel induk dengan sel anakan. Nah, teman-teman, DNA sendiri itu bersifat semi konservatif. Apa artinya? Artinya, untai DNA yang baru itu memiliki untai DNA dari sang induk dan juga memiliki untai yang baru yang telah disintesis. Selain itu, pada eukariotik, proses ini bisa dikatakan spesifik nih, terjadi pada fase S pada siklus sel, teman-teman. Oke, teman-teman tahu nggak sih secara garis besarnya proses ini tuh terbentuk atas 3 tahap. Tahap pertama tuh ada inisiasi, tahap kedua ada elongasi, tahap ketiga ada terminasi. Dan ketiga tahap ini tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan melibatkan enzim-enzim penting yang bekerja secara terkoordinasi dan juga tertata rapi. Nah, apa aja sih enzimnya, Kang? Enzim sendiri itu ada helikase, yang dimana helikase ini tuh dia tuh berperan untuk membuka untai DNA. Yang berikutnya ada primerase yang berfungsi untuk apa, coba ada yang tahu? Nah, jadi berfungsi untuk menyintesis primer. Ada DNA polimerase yang dimana dia berfungsi sebagai template untai DNA. Nah, berikutnya ada ligase untuk menyambungkan fragmen-fragmen DNA, dan yang terakhir ada telomerase, itu untuk menjaga ujung kromosom
pada DNA atau spesies eukariotik. Nah, jadi teman-teman tahu nggak sih bahwasannya proses ini tuh berbeda loh antara prokaryotik dan juga eukariotik, yang dimana di sisi lain tuh dari bentuk atau jumlah origin replikasinya, juga DNA polimerase yang digunakan, dan yang terakhir adalah ada atau tidaknya struktur dari sentromer atau telomer si DNA ini. Jadi teman-teman semuanya dapat disimpulkan bahwasannya proses replikasi DNA itu merupakan salah satu proses yang paling kompleks, terkoordinasi, dan juga memiliki kontrol yang sangat ketat. Karena tujuannya satu, untuk menjamin keidentikan dari sel anak dan juga sel induk yang saling identik. Selain itu, tanpa adanya proses ini, maka kontinuitas kehidupan pada tingkat seluler dikhawatirkan tidak akan terjaga, teman-teman, karena setiap DNA tidak sesuai dengan sel induknya. Baik, mungkin itu yang bisa saya katakan pada kesimpulan penutupan. Sekian.